Jawa Medan lah. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Selamat siang saudara semuanya, sahabat Kang Muh Channel dimanapun berada, sehat selalu. Kali ini saya ada di daerah perkampungan purba. Daerah perkampungan purba di saat waktu itu berarti adanya di zaman batu ya. Daerah perkampungan purba ini ada di masa zaman batu, di mana masyarakat di sini yang pertama kali ada di wilayah Gunung Ciremai di zaman batu itu. Nah, berarti populasi manusia di zaman itu yang pertama kali ada di wilayah Kuningan, Jawa Barat, Cirebon, dan lain-lain, itu adanya di sini dulu. Dibuktikan dengan adanya penemuan-penemuan benda-benda di zaman batu. Salah satu contoh senjata di zaman batu, yaitu golok. Ada golok batu, dan ada wadah batu, ada pemakaman batu. Itu ada ditemukan di di desa sebelah ya, di dalam ruang lingkup di wilayah perkampungan, ada di dalam perkampungan masyarakat. Nah, dari dalam perkampungan masyarakat itu akhirnya bergeser ke sini. Dan ternyata di sini ada situs-situs makam para leluhur, ada situs-situs makam para pemuka kampung zaman dulu. Nah, ini balong yang dulunya memang dipakai untuk pemandian ya. Jadi perkampungan di sini dulu ya, di zaman batu itu. Tapi sayang kita nggak sempat ke sana dulu. Kenapa? Karena kita mengejarnya ke sini dulu ya. Kita kejar dulu ke sini. Nah, ini Cai Kahuripan. Cai Kahuripan ini ada sejarahnya loh. Nggak sembarangan, ada sejarahnya. Nah, di sini ada mata air. Kita lihat mata air. Barangkali ada yang belum tahu mata air itu seperti apa. Nah, mata air itu keluar dari dalam seperti ini nih. Kita bisa lihat, kita saksikan tuh. Ini kalau dilihat sepertinya segar banget airnya, ya. Dingin banget, dingin. Airnya tuh kayak dari kulkas airnya tuh. Jadi kalau mandi di sini, kalau di siang begini, segernya luar biasa. Pas disentuh begini airnya, masya Allah dingin. Nah, kalau mau awet muda, konon katanya menurut cerita masyarakat, kalau mau awet muda cuci muka di sini. Nah, jadi biar saya awet muda, saya cuci muka dulu. Jadi Indonesia itu kalau mau awet muda nggak perlu ke Korea, nggak perlu oplas ya, nggak perlu operasi plastik. Kalau mau awet muda cuci muka aja di sini. Namanya air kahuripan. Dan ini airnya bisa diminum. Airnya. Ini seperti air mineral yang ada dari kulkas. Luar biasa. Seger. Ini saya jadi pengen mandi di sini nih. Tapi karena ada kamera jadi nggak memungkinkan untuk mandi di sini. Ntar mak-mak pada ngebruyuk ke sini semua lagi. Aduh, bahaya. Jadi air kahuripan ini memang di sini menurut masyarakat ya, di sini airnya tuh berkaromah gitu ya. Yang disebut air berkaromah itu apa? Mungkin karena kandungan mineral di sini sangat bagus sehingga bisa menetralisir penyakit-penyakit. Nah, itu ada ya, air mineral yang memang seperti itu. Karena banyak kandungan mineral-mineral yang bisa membasmi racun-racun dalam tubuh kita. Nah, jadi bisa karena ada itu, karena ada mineral-mineral positif itu bisa membasmi racun-racun dalam tubuh ya, menjadi antioksidan dalam tubuh kita,
Nah, sehingga menurut masyarakat itu berkaromah gitu. Tapi secara energi di sini luar biasa ya. Secara energi di sini memang saya rasakan dulu sangat damai sekali. Meskipun damai tapi di sini ada peperangan di zaman itu. Peperangan antara suku kalau saya lihat. Dan tempat ini nih, tempat mandi ini bukan hanya sekarang, memang dari zaman batu ini sudah ada tempat mandi ini. Yang saya lihat seperti itu. Nah, kita bisa lihat batu yang satu ini sangat berkilau bercahaya ya. Itu menandakan batu ini mengandung mineral yang cukup bagus. Nah, ini yang disebut sumurnya di sini. Di sini ada mata air lagi. Di sini ada mata air lagi. Ini ditinggikan ya. Dulu tuh nggak tinggi ini. Dulu nggak tinggi. Ini karena kemarau, jadi menyusut. Kalau nggak kemarau ini air naik ke atas nih. Kalau nggak kemarau naik ke atas. Kenapa disebut Cikahuripan? Karena mengandung mineral yang sangat bagus. Jadi ini bisa langsung diminum loh air ini. Tapi aura mistiknya masih terasa. Aura mistiknya sangat terasa sekali di sini. Wah, ternyata ada yang mandi juga di sana ya. Di sana ada canting-canting. Kalau Padepokan tuh enaknya di sini. Kayaknya harus pindah ke sini Padepokan nih. Di sini ada sebuah pesanggerahan ya di atas ini. Kalau saya lihat di atas sana ada sosok pemimpin yang sedang berdiri di sana. Di sini ada tempat, ada pesanggerahannya. Pesanggerahan itu tempat peristirahatan atau tempat ngadem, ya, tempat ngademnya para penguasa, tempat ngademnya para pemimpin. Nah, ini ada pemimpin gaib di sini di atas. Itu lagi ngadem. Pas di atas tuh. Kita jangan ganggu karena tujuan kita mau mencari makam Sang Hyang yang ada di sini. Jadi kalau kalian mau tahu Sang Hyang Ciremai, saya coba tunjukkan Sang Hyang Ciremai. Karena nggak ada yang tahu Sang Hyang Ciremai itu di mana. Ini bambu purba. Tempatnya cukup nanjak, jauh. Jadi kalau mau ke sini kita harus siap harus siap tenaga karena naik-naik gitu. Karena kita harus naik beberapa ratus meter jauhnya. Di sini banyak bebatuan, tapi untuk binatang buas di sini aman. Tapi kalau malam disarankan harus bawa teman, jangan sendiri karena dikhawatirkan ada dari atas itu kan Gunung Ciremai ya. Dari atas itu Gunung Ciremai dikhawatirkan ada macan yang turun ke sini. Karena terkadang ada macan hutan turun ke sini. Ada kucing hutan tuh ya. Kita lanjut lagi. Tapi sampai saat ini aman sih, tidak ada berita apapun. Sampai saat ini aman-aman saja. Nah, ini ada yang lagi ngobrol. Aduh. Oh, ini ada jalan ke sana. Parunten Ibu Armam. Oh, Taruang. Di mana Ibu? Nu di mana? Oh, di dia. Oh, di Paniis. Oh, ngahaja ka dia. Iya ka curug mah teu beheana nya, Bu. Waduh. 1 kilo. Perjalanan kita masih 1 kilo. Ini baru melalui pos pembukaan kita. Kita baru melalui pos pembukaan. Jadi di sini tidak ada aura-aura negatif, nggak ada. Di sini tuh nggak ada aura-aura negatif, aura-aura jahat di sini nggak ada. Di sini bersih, auranya kuning emas, auranya bercahaya putih. Itu di sini. Kalau punya duit 100 M, enaknya tinggal di sini udah diem.
Jadi nggak mikirin lagi duit. Udah punya stok 100 ml udah di sini adem. Jadi di sini banyak pemakaman-pemakaman zaman dulu ya. Banyak pemakaman-pemakaman zaman purba. Nah, jadi Anda datang ke sini badan pun sehat. Kenapa? Karena jalannya tuh nanjak, seolah-olah kita sedang digemblengkan uragan di sini. Jantung sehat, badan sehat. Nah, sehingga pikiran pun fresh nanti. Di sini ada petilasan Sang Hyang Ciremai. Untuk Anda yang ingin tahu Sang Hyang Ciremai, ya kita lihat. Ayo lari. Nah, di sini meskipun siang ya, meskipun siang tapi banyak sekali aktivitas aktivitas gaib. Salah satu contoh di sini nih. Di sini tuh ada pusaka ya. Di sini ada keris pusaka dan ada mustika juga di sini. Ya, kalau ini nanti malam lah ke sini. Ada pusaka, ada mustika nih di pohon ini nih. Jadi di sini bersemayam pusaka dan mustika ya, pusaka keris dan mustika di sini ada di dalam. Kalau malam hari pokoknya luar biasa. Kita jalan-jalan siang. Kan jarang-jarang kita ya buat acara siang. Nah, jadi jalan ini dari dulu memang sudah ada jalan berbatu ke arah sana. Nah, kita sudah mendekati makam, di mana makam ini juga di sebelahnya tuh petilasan Sang Hyang Ciremai. Jadi Sang Hyang Ciremai memang berdiam di sini dulu. Dan di sini ada muridnya Sang Hyang Ciremai itu masih leluhur orang Kuningan. Kita sudah mendekati. Sepertinya kita nggak bisa masuk. Nggak apa-apa, kita ambil gambar aja. Meskipun nggak bisa masuk, oh iya digembok. Nah, itu lihat, kita lihat ada patungnya di dalam. Nah, kita lihat di sana ada patung. Ini pemakaman zaman dulu ya. Entah pemakaman, entah pelinggihan. Antara pemakaman dan pelinggihan, karena tidak ada juru rawatnya di sini, jadi saya nggak bisa nanya-nanya ya, nggak bisa dapat informasi eksklusif. Tapi yang jelas di sini pelinggihan dan ada juga pemakaman, dan di sini yang disebut petilasan Sang Hyang. Nah, jadi Sang Hyang Ciremai itu mempunyai murid, ya muridnya di sini. Nah, itu patung asli real. Patung real asli itu. Nah, itu sahabat semuanya. Jadi kalau mau tahu Sang Hyang Ciremai adanya di mana, Sang Hyang Ciremai adanya di sekitar sini. Gitu. Sang Hyang Ciremai adanya di sini, tidak ada di tempat lain. Nggak ada di tempat lain tuh nggak ada. Jadi di sini. Jadi kalau mau berkunjung malam, melatih keilmuan, melatih rasa, melatih pikiran, datangnya ke sini. Sang Hyang Ciremai. Di sini masuk hutan belantara, dan di zaman Pajajaran itu pernah digunakan juga oleh Prabu Siliwangi di sini. Prabu Siliwangi pernah memanfaatkan tempat ini, memakai tempat ini untuk bersinggah. Jadi pernah bersinggah di sini. Kenapa? Karena di sini ada Sang Hyang Ciremai. Karena di sini ada Sang Hyang Ciremai, sehingga Prabu Siliwangi pun sempat bertapa di sini, ya. Dan dari keraton-keraton Kacirebonan, dari keraton Cirebon juga ada beberapa keluarga yang memang lari ke sini, ke sekitar sini. Kenapa lari ke sekitar sini? Karena memang sudah diketahui dari zaman dulu di tempat ini ada para Sang Hyang, yaitu leluhurnya para dewa yang arahnya dari Prabu Siliwangi. Tapi ini lebih tua, jauh lebih tua. Tetapi peradaban manusia atau peradaban
di masa kerajaan era Prabu Siliwangi. Tempat ini sudah populer dengan Sang Hyang Gunung Ciremai, Sang Hyang Ciremai. Lah ini dia tempatnya. Jadi manusia purbakala, manusia di zaman batu itu adanya di sini. Di Jawa Barat ini cukup tua sekali. Peradaban zaman batu di sini, populasi Kabupaten Kuningan itu awal mula ada manusia di sini. Awal mula ada manusia untuk di wilayah Gunung Ciremai itu di sini awal. Peradaban yang ditemukan ya. Untuk yang ditemukan, mungkin saja ada di tempat lain, di Majalengka, mungkin ada di Sumedang, mungkin ada, tapi yang sudah diketemukan di sini. Nah, di tempat lain belum ditemukan. Jadi zaman batu itu berarti sebelum adanya piramida, itu di sini sudah ada. Piramida itu berarti di Mesir, sebelum adanya piramida di Mesir, di sini sudah ada aktivitas manusia. Nah, makanya tidak ada alasan kita untuk tidak menyukai leluhur kita sendiri. Kebanyakan di zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang ini, manusia zaman sekarang kebanyakan lebih mencintai import. Merasa produk sendiri itu kampungan, merasa produk sendiri itu ketinggalan zaman. Padahal di luar sana, hasil karya kita tuh diambil sama orang luar sana, diadopsi sama orang-orang luar sana, diadopsi sehingga dikembangkan akhirnya menjadi suatu karya yang besar. Nah, orang-orang kita menganggap hina, menganggap rendah, menganggap kampungan, menganggap ketinggalan zaman. Sehingga akhirnya dibuang oleh orang kita sendiri, tapi diambil oleh orang luar dan menjadi karya yang cukup besar, menjadi karya yang cukup berkualitas dan berbobot untuk bersaing melawan dunia. Jadi harus diingat, peradaban Indonesia itu, peradaban kita ini lebih tinggi. Dan kalau dilihat dari segi adab, kultur manusia Indonesia itu lebih beradab, lebih berakhlak dibanding dengan negara lain. Jadi terkadang kita menganggap negara lain itu lebih mulia. Padahal kalau secara budaya, secara attitude, secara etika, masyarakat Indonesia, masyarakat kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu lebih beradab, lebih berakhlak, lebih beradab, lebih beretika daripada masyarakat di negara lain, termasuk di Arab sekalipun. Kalah adabnya, orang Arab itu kalah adabnya dengan orang Indonesia, kalah jauh. Kalau tidak percaya berangkat ke sana ke Arab, kalau nggak percaya tanya ke orang yang pernah kerja di Arab. Seperti apa psikologisnya. Bukan hanya di Arab, semua di negara manapun adabnya, akhlaknya itu kalah sama orang kita. Kalah sama orang kerajaan-kerajaan di kita. Begitu, kalah jauh. Di zaman kerajaan zaman dulu, ketika kita masuk ke dalam ruangan, itu kita sudah menunjukkan akhlak sikap kepada sang raja. Nah, bukan berarti budak, itu namanya pendidikan akhlak, pendidikan adab. Untuk menghormati seorang penghulu pimpinan, itu namanya akhlak loh. Sudah ada di kita jauh lebih sopan, jauh lebih elit, jauh lebih elegan akhlaknya, sikapnya. Nah, makanya sangat beda jauh sikap orang Indonesia dengan sikap orang luar negeri itu. Zaman saat ini pun berbeda jauh sikapnya. Kenapa? Karena para raja zaman dulu, para syekh zaman dulu, para penyebar Islam zaman dulu itu ternyata belajar sikap akhlak kepada para raja yang sudah ada. Belajar. Buktinya ketika ada ulama, ada santri, yang paling perhatian itu ya santrinya orang Indonesia. Nggak percaya, silahkan cek di luar sana. Tanya ke orang-orang yang keluar belajar di sana, di luar negeri. Tanya ke orang-orang yang belajar di Kairo. Tanya ke orang-orang yang belajar di Maroko. Nah, tanya, adabnya sama nggak dengan orang Indonesia? Beda jauh adabnya, beda jauh. Jadi akhlak adab orang Indonesia itu lebih mulia, lebih bagus, lebih elegan. Dibanding adabnya meskipun agamanya sama, tapi beda kalah adab. Itu tandanya leluhur kita berhasil menciptakan peradaban yang luar biasa. Memakai etika sopan santun ketika masuk ke dalam kerajaan, dan itu turun-menurun sampai sekarang. Kita selalu menghormati orang, dan Indonesia terkenal dengan keramahannya karena itu didikan dari para leluhur zaman kerajaan zaman dulu. Jadi sebelum ada Fir'aun sekalipun, kita sudah mempunyai cara untuk beradab, cara untuk berakhlak. Kita sudah punya lebih jauh dari Fir'aun, kita sudah beradab, sudah lebih maju. Itu tandanya leluhur orang Indonesia itu bukan orang-orang sembarangan. Bukan orang kuno, bukan orang ketinggalan zaman, bukan orang yang gak tahu apa-apa, bukan orang yang kadaluarsa, bukan. Justru yang sekarang ini yang berpikiran terbalik itu kita, masyarakatnya berpikiran terbalik. Nah, sekarang memang kita ketinggalan dari zaman canggih. Tapi kalau di bidang kemanusiaan, Indonesia nomor 1 di bidang kemanusiaan. Di Indonesia nih kalau ada orang jatuh, biasanya langsung lari. Tapi orang luar negeri kalau ada orang jatuh, orang kecelakaan, orang apa, dia nggak langsung lari. Dia lebih kepada shock dulu. Kalau orang kita ada yang kecelakaan langsung, bukan shock tapi langsung lari menyelamatkan. Itu tandanya
respon sosial Indonesia itu lebih tinggi daripada respon sosialnya di luar negeri sana. Itu respon sosial loh. Respon sosial itu terbentuk mendarah daging karena hasil didikan dari para leluhur kita zaman dulu. Dan akhlak, adab. Coba perhatikan orang ketika sholat. Orang Indonesia ketika ada yang sholat, itu tidak berani lewat di depannya. Nggak berani lewat di depan orang sholat. Itu orang Indonesia loh. Coba survei. Di luar negeri, sekalipun itu di Arab, kalau ada yang sholat, berani nggak dia lewat di depan orang sholat? Berani mereka. Sedangkan orang Indonesia nggak berani. Jadi adab dan akhlak itu di Indonesia itu lebih bagus. Nah, kalau untuk kemajuan sosial manusia, kalau untuk kemajuan kemanusiaan dalam berpikir, dalam psikologis, rasa, itu Indonesia yang punya. Indonesia yang lebih maju. Oke, di bidang teknologi kita kalah. Tapi di bidang kemanusiaan Indonesia nomor 1. Di negara lain nggak ada. Kita ada orang sholat nggak berani. Saling menghargai. Ketika ada umat muslim sedang sholat, ada agama lain mau mengadakan acara-acara, mereka menghormati. Dan saling menghormati. Nah, itulah keunggulannya orang Indonesia. Dan di Indonesia itu semua unsur agama apapun ada di Indonesia. Organisasi apapun ada di Indonesia. Masalah kemanusiaan Indonesia nomor 1 di dunia ini. Masalah rasa Indonesia yang punya nomor 1 di dunia ini. Entah nomor 2-nya siapa. Jadi akhlak, adab, etika itu Indonesia punya. Bercandanya orang Indonesia perhatikan dengan bercandanya orang mana tuh. Beda karena welas asihnya tuh orang Indonesia itu sudah terbentuk dari para leluhur dari zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu. Para sanghyang, para dewa zaman itu ya sebelum masuknya Islam. Itu sudah mengajarkan akhlak, adab, tata krama. Tata krama itu sudah diajarkan dari zaman kerajaan-kerajaan dulu. Ketika masuk itu kita harus gimana. Itu sudah diajarkan. Di Islam diajarkan wudhu sekarang. Di Islam diajarkan akhlak sekarang. Kalau dulu tata krama itu sudah diajarkan oleh para raja zaman dulu. Hebat, leluhur kita tuh orang hebat. Sudah punya peradaban yang luar biasa. Jadi harus bangga kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang lupa daratan sehingga nanti kita malah nggak jelas. Malah keluar dari jati diri kita. Kalau kita sudah keluar dari jati diri kita, maka akan terancam bangsa kita. Terancam dengan apa? Dengan perpecahan, dengan perperangan antara saudara. Perang saudara namanya. Coba lihat di negeri lain, meskipun negara itu negara Islam, perang mereka bertahun-tahun, perang mereka berpuluh-puluh tahun, padahal mereka satu Islam, satu agama Islam. Kenapa mereka berperang? Karena hanya berbeda paham. Lihat di Indonesia, banyak organisasi agama yang berbeda paham, tapi semuanya bersatu, aman, tentrem, saling bersaudara. Nah, meskipun di zaman saat ini ada yang satu grup itu rusuh ya. Anda hindari itu satu grup itu rusuh. Karena dia membawa sikap akhlak adab dari luar sana. Masuk ke Indonesia, ya beda. Orang Indonesia lebih elit, orang Indonesia lebih paham tentang psikologis, akhlak dan adab. Karena pusatnya budaya ada di Indonesia. Jadi jangan pernah mengajari akhlak adab kepada orang Indonesia. Karena kalian belajar dari Indonesia. Ya, jauh sekali. Tingkah laku sikap kalian jauh dengan orang Indonesia asli. Nah, untuk grup ya, untuk grup itu tuh yang suka koar-koar. Zaman sekarang tuh banyak organisasi agama yang memang kurang bagus, kurang berkualitas. Nah, hati-hati ya untuk Anda yang suka bergabung dengan organisasi agama, hati-hati waspada. Ini zaman sudah zaman kayak begini ya, udah zaman gak jelas nih. Agama aja jadi bahan politik untuk mencari uang. Nah, hati-hati. Jadi cari agama, cari tokoh agama yang bisa mendamaikan hatimu, yang bisa membawamu ke jalan Allah, yang bisa membawamu menghindari mudorot. Dekati orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mengajakmu untuk kebaikan, kebaikan untuk menghindari pertempuran dengan saudara muslim kita. Jadi selama itu muslim itu saudara kita, jangan pernah terpecah belah. Karena ingat, kita meskipun dianggap bodoh oleh bangsa lain, tapi kita lebih cerdas dalam sosial. Kita lebih hidup jiwanya, kita lebih hidup akalnya kalau untuk kemanusiaan. Sedangkan hidup itu modalnya kemanusiaan. Kalau manusia tidak memahami kemanusiaan, tidak bisa merasakan kemanusiaan, maka dia sudah nggak punya rasa dan dia sudah nggak peduli dengan apapun, siapapun dia, selama menghalangi tujuan mereka, maka disikat. Nah, karena mereka sudah nggak punya persaudaraan di dalam hatinya. Orang Indonesia persaudaraannya kuat, rasanya kuat. Jadi jangan mau dipecah belah oleh paham-paham yang sekarang ini merebak di mana-mana. Hati-hati, waspada ya. Ingat, para pemangku agama kita, Wali Songo, para waliullah, Wali Songo, zuriyah Nabi, beliau di zaman itu menyebarkan agama dengan kasih sayang dan bisa bersosial dengan adat budaya di zaman itu. Kenapa? Karena beragama itu bukan berarti mengikuti budayanya. Begitu ya. Beragama itu bukan berarti plus dengan budayanya. Karena setiap negara punya budaya yang berbeda. Seperti tadi, ada nggak di Arab orang yang pakai sarung? Nggak ada. Hanya ada di Indonesia. Kecuali India ya. India ada pakai sarung. Begitu ya.
Jadi setiap negara itu punya budaya masing-masing. Jadi agama kita Islam tapi budaya kita Indonesia. Agamanya Islam tapi kalau orang Turki ya budayanya Turki. Agamanya Islam, orang Baghdad ya budayanya Baghdad. Gitu. Jadi jangan semuanya diikuti, budaya masing-masing. Kalau kalian mengikuti dengan dalih ini budaya Arab, ini sunnah Arab. Nah kalian pikirkan, sebelum ada baginda Nabi, di Arab itu sudah pakai imamah. Sudah pakai apa? Baju gamis. Baju gamis itu bukan ciptaan baginda Nabi Muhammad, bukan. Di zaman jahiliyah sudah pakai baju gamis. Di zaman jahiliyah baju gamis itu sudah dipakai. Nah, jadi itu budaya namanya. Kenapa Nabi tidak membuat pakaian sendiri? Karena Nabi berpikir budaya itu adalah budaya, agama adalah agama. Berarti Nabi pun bertoleransi kepada budaya. Dan Nabi pun mengikuti pakaiannya seperti budayanya orang-orang terdahulu. Nah kita, ya jangan sok-sokan. Kita ya ada di Indonesia, ya budayanya kita. Seperti apa pakaiannya. Begitu ya, Mas Bro. Berpikir cerdas. Ngaji 100 tahun kalian menemukan ini aja nggak bisa. Berpikir lebih ini lagi ya. Lebih tenang, lebih cermat dalam berpikir. Jadi bukan beragama itu bukan berarti ikut agamanya. Bukan ikut apa budayanya. Agamanya terapkan, agamanya ikuti, budayanya silahkan budaya negara masing-masing, begitu ya. Dicek aja, dicek di setiap negara. Coba belajar, dicek di setiap negara. Berbeda budayanya meskipun agamanya Islam. Sok belajar. Jadi jangan mudah didoktrin, hati-hati dalam zaman ini, di zaman ini banyak doktrin-doktrin agama. Ya udah itu aja, ini jadi merembet kemana-mana. Intinya kajiannya adalah kajian napak tilas leluhur bangsa Indonesia. Ya adanya di sini. Jadi ini banyak bebatuan dan pepohonnya rimbun. Jadi kalau camping di sini seru. Cuman yang mengerikan di sini ada macan nggak? Gitu yang mengerikan. Karena ini wilayah Prabu Siliwangi zaman dulu. Pohon-pohonnya masih tua, pohon purba. Dan di sini masih ada artefak patung-patung purba yang benar-benar real ya, benar-benar real. Kita kemana lagi ya? Kita cek ke sana yuk. Bingung di sini tuh soalnya nggak ada hal-hal negatif. Di sini hampir hal positif semua. Nah di sana ada umbukan batu apa ya? Saya curiga jadinya tuh. Jadi itu kayak gunung batu gitu. Jadi kayak gunung batu. Sayang sekali kita nggak bisa masuk ke situ-situ ya. Jangan-jangan nih gunung padangnya Kuningan ya. Itu bisa saja terjadi. Ini gunung padangnya Kuningan bisa terjadi. Karena zaman dulu tuh bangunan-bangunan tuh dengan batu, pakai batu. Adem di sini. Ini tuh ke sebelah sananya jurang, ke sebelah sana jurang. Cukup dalam, jurang cukup dalam. Ke sini juga jurang. Ini kalau kita naik ke sana ke atas itu ke bawahnya tuh jurang lagi. Nah ini ke sana ke bawahnya jurang lagi. Tapi kalau Anda ingin mengasah ilmu ya di sini tempat. Jangan lupa ditonton Raga TV. Di Raga TV banyak aksi-aksi mediatoran. Kalau mau lihat mediatoran Raga TV. Ada suara burung. Di sini ada suara burung bisa. Di sini kayak ada buah apa ya? Oh bukan buah-buahan. Ini bambu ini kalau berbeda dengan bambu yang ada di perkampungan ya. Bambu ini beda banget dengan yang ada di kampung. Kenapa? Karena ini di bambu ini jenisnya memang jenis tua sekali ya. Masih murni tua sekali. Ada sedikit perbedaan dari warna, dari corak itu ada perbedaan. Saya coba naik ke atas. Ini ada bekas manusia lewat, berarti ada ya manusia yang lewat ke sini berarti. Tuh. Ini tanahnya gembur ya, gembur itu kosong. Tuh. Diinjak ini tuh seperti kosong di bawahnya tuh. Kalau kosong gini biasanya itu di bawahnya tuh banyak bebatuan. Jadi di bawahnya tuh banyak ruang. Di bawahnya banyak ruang sehingga tuh ya. Itu tandanya di bawah itu banyak ruang. Atau bisa jadi di bawahnya ada gua, itu bisa jadi. Ini pohon kopi semua. Wow. Di sana ada gua. Di sana ada gua. Wow, banyak sekali apa ini? Ayo.
Dok, ayo. Hah? Ya, sini, Dok. Sini, Dok. Jadi di sana banyak ini ya. Banyak lutung-lutung. Jangan sampai mereka kaget. Kalau mereka kaget, mereka kabur. Cuman kita harus waspada juga. Di sini lutungnya banyak. Di sana ada pohon besar banget. Wah, nggak kelihatan lutungnya. Karena rimbun, terus kita nggak bawa golok nih. Salahnya kita nggak bawa golok. Kalau kita bawa golok, kita bisa naik ke atas. Atau kita tuh nggak bawa golok, salah. Kalau bawa golok bisa kita naik ke atas. Wah, udah ini tutup. Nggak ada lagi jalan. Oh, nggak ada lagi jalannya. Tutup sananya. Padahal di sana banyak lutung. Tadinya saya tuh mau ngeliat lutung ke sana tadinya. Nggak bisa ternyata. Jalannya ketutup. Jadi kita nggak bisa lihat lutung ke sana. Ya, mau nggak mau kita balik lagi dah. Karena nggak ada akses ke sananya, kita nggak bawa golok. Kita coba intip dari luar. Ini bisa di zoom nanti. Jadi para sanghyang di Jawa Barat, mereka lebih suka tinggal di sini, di atas sini. Jadi mereka para sanghyang itu tinggalnya di atas sini. Nah, mungkin nanti bisa kita mediatoran ya, lain waktu. Nah, kalau ke sini, ini komplek rumpun bambu semua di sini, saudara. Kalau ke sini semuanya rumpun bambu semua nih. Nah, di rumpun bambu begini biasanya banyaknya kuntilanak tuh. Tuh, ada yang ketawa. Kalau rumpun bambu biasanya kuntilanak. Eksistensinya mereka di tempat seperti ini. Bisa kuntilanak, bisa genderuwo. Nah, biasanya sukanya di tempat-tempat begini nih, rumpun bambu begini. Mereka senangnya tempat begini. Nah, para sanghyang dengan kuntilanak gitu ya nggak ada masalah karena mereka lebih tinggi tatarannya. Kalau kuntilanak itu ibaratnya masyarakatnya cuman. Ya udah yuk, kita turun lagi yuk. Ini kita mendekati tebing batu. Di sini ada air terjun kalau nggak salah. Katanya tadi ya. Tadi di sana ada air terjun. Tapi masih jauh sih, 1 kiloan. Nah, jadi nggak tahu nanti kita ke tebing batu apa enggak. Karena tadi kayaknya di sana lagi ada orang ya kayaknya. Lagi ada orang. Mungkin ada pertemuan atau apa. Ya udah. Kita sampai jumpa nanti malam aja ya. Nanti malam kita lanjut. Nah, ini di atas ada sanghyang lagi nih di atas. Sono puncak. Jadi di sini banyak para sanghyang, nanti di mediator kan biar seru. Di atas sana puncak. Nah, ini untuk aliran sungai yang karena kemarau ya. Sekarang itu kan kemarau. Karena kemarau jadi airnya nggak ada. Tapi kalau musim hujan di sini airnya gede. Airnya gede kalau musim hujan. Ya udah, sampai jumpa lagi lain waktu ya. Kita lanjut lagi lain waktu. Terima kasih udah selalu standby. Nanti kita coba konten di malam harinya. Mudah-mudahan nanti malam kita langsung bisa konten di malam harinya. Terima kasih. Jangan lupa ditonton Raga TV. Di Raga TV ada konten-konten mediatoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.